Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait sistem keamanan jaringan komputer. Kami beranggotakan saya sendiri Nadia Zara Tarigan. Saya Dimas Ginanjar. Saya Muhammad Istiqlal. Saya Puja Rahayu Alfarzi. Kami dari kelas 3 IA 16. Selanjutnya boleh dilanjut. Oke, yang pertama di sini ada pengertian sistem keamanan jaringan komputer, yaitu rangkaian tindakan dan teknologi yang digunakan untuk melindungi jaringan komputer dari ancaman dan serangan yang dapat merusak, mencuri, atau mengganggu data dan informasi yang disimpan di dalamnya. Berikut ada macam-macam strategi merancang sistem keamanan pada komputer. Yang pertama itu ada hak akses, di mana hak akses ini adalah strategi dasar dalam merancang sistem keamanan. Dalam strategi ini, pengguna diberikan hak akses yang berbeda-beda tergantung pada perannya dalam organisasi. Hal ini dilakukan untuk minimalkan risiko keamanan yang mungkin terjadi akibat kesalahan atau tindakan yang tidak sengaja dilakukan oleh pengguna. Berikutnya ada lapisan security. Di sini lapisan security ada 7, di mana lapisan security ini adalah strategi yang digunakan untuk melindungi jaringan komputer dari serangan yang berasal dari luar maupun dari dalam jaringan. Yang pertama itu ada satu jalur masuk atau one way, di mana strategi yang digunakan untuk membatasi akses ke jaringan komputer hanya melalui satu titik masuk. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian akses ke jaringan. Yang kedua ada firewall, di mana strategi yang digunakan untuk melindungi jaringan dari serangan yang berasal dari luar jaringan. Firewall ini dapat berupa perangkat keras atau perangkat lunak yang dipasang di antara jaringan lokal dan jaringan publik. Kemudian ada enkripsi, yaitu strategi yang digunakan untuk melindungi data dan informasi yang dikirimkan melalui jaringan dari serangan yang berasal dari luar. Enkripsi ini dilakukan dengan mengubah data yang diolah sehingga berbentuk informasi menjadi kode yang sulit dipahami agar orang yang tidak uh, wajib masuk dapat seenaknya untuk melakukan meretas data. Kemudian ada monitoring, di mana monitoring ini adalah strategi yang digunakan untuk memantau aktivitas jaringan secara terus-menerus. Hal ini dilakukan untuk mendeteksi serangan yang mungkin terjadi dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasinya. Yang terakhir ada pembaruan sistem, di mana adalah strategi yang digunakan untuk memperbarui sistem keamanan secara berkala. Hal ini dilakukan untuk mengatasi celah keamanan yang mungkin terjadi akibat adanya bug atau kerentanan pada sistem. Selanjutnya, peningkatan keamanan jaringan. Pertama ada pembaruan sistem. Pembaruan sistem adalah strategi yang digunakan untuk memperbarui. Mengapa keamanan jaringan penting? Sebagai pemilik perusahaan, keamanan jaringan sangat penting untuk diperagakan, mengingat ancaman cyber sangat berpengaruh terhadap kemajuan usaha digital yang ada saat ini. Dengan keamanan jaringan yang baik, tentu orang yang akan berkepentingan tidak lagi memiliki akses terhadap data penting ataupun mencurinya. Yang pertama, ada kerugian finansial, biaya pemulihan setelah serangan tersebut. Yang kedua ada hilangnya reputasi, dampak pada kepercayaan pelanggan. Yang ketiga ada keamanan data, proteksi terhadap informasi rahasia dan pribadi. Next. Selanjutnya ada ancaman cyber, ada ransomware, malware, phishing, dan serangan lainnya.
terus ada statistik serangan cyber terkini, lalu selanjutnya ada dampak negatif pada bisnis keuangan. Langkah-langkah proaktif untuk peningkatan keamanan jaringan. Yang pertama ada update perangkat lunak. Ini pentingnya menjaga sistem dan aplikasi terbaru untuk memperbaiki kerentanan. Yang kedua, pengelolaan kredensial yang baik, penerapan kebijakan pengelolaan sandi yang kuat. Lalu yang ketiga ada firewall yang kuat. Ini untuk memastikan lalu lintas jaringan termonitor dan diatur dengan benar. Yang terakhir itu pemantauan aktivitas jaringan. Ini berguna untuk sistem pemantauan yang efisien untuk mendeteksi anomali. Next. Selanjutnya ada variasi arsitektur firewall. Arsitektur firewall dalam jaringan komputer dan server adalah desain atau struktur dari sistem keamanan jaringan yang memiliki fungsi untuk melindungi, menyaring, membatasi, dan memblokir suatu segmen jaringan pribadi dengan jaringan luar yang tidak memiliki hak akses. Berikut adalah beberapa variasi arsitektur firewall yang umum digunakan. Yang pertama yaitu ada firewall screened host. Firewall screened host adalah arsitektur firewall yang lebih kompleks daripada firewall dual host. Arsitektur ini terdiri dari dua host, satu host untuk jaringan internal dan satu host untuk jaringan eksternal. Firewall screened host menggunakan host kedua yang disebut Bayesian host untuk memfilter lalu lintas jaringan sebelum mencapai host internal. Selanjutnya ada firewall screened subnet adalah arsitektur firewall yang mirip dengan firewall screened host tetapi menggunakan subnet terpisah untuk jaringan internal. Arsitektur screened subnet menambahkan sebuah layar pengamanan tambahan pada arsitektur screened host, yaitu dengan menambahkan sebuah jaringan parameter yang lebih mengisolasi jaringan internal dari jaringan internet. Selanjutnya itu ada firewall packet filtering router. Router ini dapat melakukan pemfilteran terhadap paket data yang keluar masuk jaringan sesuai dengan kebijakan yang pengguna atau pemilik tentukan. Adapun proses filtrasi data melalui router ini didasarkan pada sejumlah informasi seperti alamat sumber, alamat tujuan, serta protokol keamanan yang digunakan. Selanjutnya ada software firewall, yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk melindungi komputer dari serangan yang tidak diinginkan di luar jaringan. Software ini biasanya diinstal pada sistem operasi komputer dan dapat dikonfigurasi untuk menyaring lalu lintas jaringan berdasarkan aturan-aturan yang telah ditentukan. Nah, untuk fungsinya itu untuk melindungi komputer dari berbagai ancaman seperti serangan malware, seperti virus, Trojan, dan lain-lain. Eh, yang kedua, serangan hacker, terus serangan lainnya seperti serangan eksploitasi kerentanan perangkat lunak. Nah, untuk cara kerja software ini adalah dengan memeriksa paket data yang masuk dan keluar dari komputer. Paket data yang memenuhi aturan yang telah ditetapkan akan diizinkan untuk lewat, sedangkan paket data yang tidak memenuhi aturan akan ditolak. Selanjutnya ada jenis-jenisnya. Di sini ada packet filtering firewall. Itu jenis ini adalah paling dasar, yang dimana bekerja dengan cara memeriksa setiap paket data yang masuk atau keluar dari komputer. Terus kemudian dibandingkan dengan aturan-aturan yang telah ditentukan, paket data tersebut memenuhi aturan, maka paket data tersebut akan diizinkan melewati dan sebaliknya. Terus ada uh, stateful inspection firewall, itu adalah jenis yang lebih canggih daripada paket paket filtering karena tidak hanya memeriksa setiap paket data, tetapi juga memeriksa status koneksi jaringan. Terus kalau proxy firewall itu
Jenis ini bekerja dengan cara bertindak sebagai perantara antara komputer dan jaringan. Firewall ini membantu melindungi komputer dari serangan yang menargetkan aplikasi tertentu. Yang terakhir ada Next Generation Firewall, itu jenis firewall yang menggabungkan fitur-fitur dari firewall tradisional dengan fitur-fitur keamanan yang lebih baru, seperti analisis perilaku, perlindungan terhadap malware, dan lain halnya. Gitu. Eh, Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.